Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan bentuk dan jenis penilaian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ajung Umi Ulum dan rekan saya Wulan Maulidia. Tujuan pembahasan dari materi kita hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menguraikan berbagai bentuk dan jenis penilaian yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bentuk dan jenis penilaian. Saya akan menjelaskan tentang bentuk penilaian yang pertama, yaitu observasi. Penilaian peserta didik yang dilakukan melalui pengamatan perilaku yang diamati secara berkala. Observasi dapat dilakukan pada semua peserta didik atau per individu. Observasi dapat dilakukan dalam tugas atau aktivitas harian. Kelebihan dari penilaian observasi adalah mengamati perilaku, menilai sikap dan keterampilan peserta didik yang sulit diuji lewat tes tertulis. Bisa dilakukan saat kegiatan pembelajaran. Adapun kekurangan dari penilaian observasi yaitu hasil bisa dipengaruhi sudut pandang pengamat. Observasi yang baik memerlukan waktu dan tenaga, sulit diterapkan bila siswa terlalu banyak. 2. Penilaian kinerja. Penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Asesmen kinerja dapat berupa praktik, menghasilkan produk, melakukan proyek, atau membuat portofolio. Kelebihan dari penilaian kinerja yaitu meningkatkan partisipasi siswa. Guru bisa menilai proses kerja siswa, tidak hanya hasil akhir. Instrumen seperti rubrik yang divalidasi bisa menghasilkan penilaian yang lebih objektif. Kekurangan dari penilaian kinerja yaitu membutuhkan persiapan instrumen yang matang. Penilaian kinerja masih dapat dipengaruhi persepsi guru, observer, atau teman. Penilaian kinerja berlangsung lama dibanding tes tulis biasa. Yang ketiga, penilaian proyek. Kegiatan penilaian terhadap suatu tugas meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Kelebihan dari penilaian proyek yaitu mengaktifkan partisipasi siswa, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan tanggung jawab. Kekurangan dari penilaian proyek yaitu membutuhkan waktu lebih lama dalam persiapan dan pelaksanaan proyek, membutuhkan biaya lebih, manajemen proyek yang rumit jika siswa belum terbiasa. Yang keempat, tes tertulis. Tes dengan soal dan jawaban disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan peserta didik. Tes tertulis dapat berbentuk esai, pilihan ganda, uraian, atau bentuk-bentuk tes tertulis lainnya. Kelebihan dari tes tertulis yaitu efisien untuk mengukur pengetahuan, mudah dilaksanakan dan dinilai mencakup materi luas. Sedangkan kekurangan dari tes tertulis yaitu keterbatasan dalam menilai proses belajar serta tidak selalu mencerminkan kemampuan nyata. Yang kelima, tes lisan. Pemberian soal atau pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab secara lisan dan dapat diberikan secara klasikal ketika pembelajaran. Kelebihan dari tes lisan yaitu guru bisa menilai pemahaman dan sikap secara langsung. Hasil terlihat langsung, meminimalkan contekan karena jawaban verbal. Yang keenam, penugasan. Pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Kelebihan dari penugasan yaitu mendorong siswa belajar mandiri, meningkatkan hasil belajar jika tugas sesuai dengan materi, dan membantu memperkuat konsep. Kekurangan dari penugasan yaitu perbedaan gaya belajar siswa bisa membuat sebagian siswa kesulitan mengikuti tugas, serta variasi tugas sering kurang atau tugas monoton. Yang ketujuh, penilaian portofolio. Kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan reflektif integratif dalam kurun waktu tertentu. Kelebihan dari penilaian portofolio yaitu mendorong siswa menjadi reflektif, memfasilitasi penilaian keterampilan, kreativitas, sikap yang sulit dinilai lewat tes tertulis, dan memantau perkembangan siswa secara berkelanjutan. Kekurangan dari penilaian portofolio yaitu penilaian bisa kurang konsisten antar siswa jika kriteria tidak jelas, membutuhkan waktu lebih untuk pengumpulan dan evaluasi portofolio, serta membutuhkan ruang dan sistem penyimpanan yang baik. Selanjutnya yaitu jenis penilaian. Yang pertama ada penilaian formatif.
yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan belajar peserta didik, serta memberikan umpan balik bagi guru dan siswa guna memperbaiki proses belajar agar lebih efektif dan bermakna. Kelebihannya dari penilaian formatif yaitu memberikan umpan balik secara langsung, membantu guru mendeteksi kesulitan belajar, serta mendorong siswa memperbaiki kemampuannya. Kekurangan dari penilaian formatif yaitu memerlukan waktu dan perhatian lebih dari guru serta berpotensi kurang objektif tanpa instrumen yang jelas. Selanjutnya yaitu ada contoh dari penilaian formatif, yaitu dengan guru memberikan kuis atau refleksi singkat untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi. Yang kedua, ada penilaian sumatif, dilakukan pada akhir periode pembelajaran untuk menilai pencapaian hasil belajar secara menyeluruh dan menentukan keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi yang ditentukan. Kelebihannya yaitu memberikan informasi secara komprehensif tentang hasil belajar dan menjadi dasar pengambilan keputusan, seperti kelulusan atau kenaikan kelas. Kekurangan dari penilaian sumatif yaitu tidak memberi kesempatan siswa memperbaiki kesalahan, dan lebih menekankan hasil akhir daripada proses belajar. Contohnya yaitu ujian akhir semester atau proyek akhir tema. Yang ketiga, penilaian penempatan atau placement dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui kemampuan awal, minat, dan kebutuhan belajar peserta didik, sehingga guru dapat menyesuaikan strategi dan kelompok belajar yang tepat. Kelebihan dari penilaian tersebut yaitu membantu guru menyesuaikan metode dan materi sesuai karakteristik siswa sehingga pembelajaran lebih efektif. Kekurangannya yaitu hasil bisa kurang akurat jika instrumen tidak valid serta hanya menggambarkan kondisi awal tanpa menjamin keberhasilan selanjutnya. Contoh dari penilaian penempatan yaitu tes awal atau wawancara singkat sebelum memulai topik baru. Yang keempat, penilaian diagnostik dilakukan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik serta mengetahui faktor penyebabnya, baik dari internal maupun eksternal, agar guru dapat menentukan langkah perbaikan yang tepat. Kelebihan dari penilaian tersebut yaitu membantu guru menemukan penyebab kesulitan belajar dan menjadi dasar pelaksanaan program remedial atau pembelajaran khusus. Kekurangannya yaitu membutuhkan waktu, keahlian, dan perhatian lebih sehingga guru kurang efektif untuk jumlah siswa yang banyak. Contoh dari penilaian tersebut adalah guru melakukan wawancara atau tes diagnostik membaca untuk mengetahui kesulitan memahami bacaan. Yang kelima, penilaian tes. Penilaian tes merupakan instrumen untuk mengukur hasil belajar peserta didik secara objektif, baik melalui tes objektif, pilihan ganda atau benar salah, maupun tes subjektif, esai atau uraian, yang digunakan untuk menilai aspek pengetahuan dan pemahaman konsep siswa. Kelebihannya yaitu efisien untuk menilai banyak siswa sekaligus serta memberikan hasil yang terukur dan dapat dibandingkan. Kekurangannya yaitu hanya menilai aspek kognitif dan berpotensi subjektif jika tidak disertai pedoman penilaian yang jelas. Contohnya yaitu tes pilihan ganda atau uraian untuk menilai pemahaman dan kemampuan berpikir kritis siswa. Kesimpulannya adalah, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian dalam pembelajaran memiliki beragam bentuk dan jenis yang saling melengkapi untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kemampuan peserta didik. Bentuk penilaian seperti observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio berfungsi menilai berbagai aspek kemampuan siswa, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sementara itu, jenis penilaian yang meliputi penilaian formatif, sumatif, penempatan, diagnostik, dan tes memiliki tujuan berbeda sesuai waktu pelaksanaannya, mulai dari memantau proses belajar, menilai hasil akhir, mengidentifikasi kesulitan belajar, hingga mengetahui kemampuan awal siswa. Dengan memadukan berbagai bentuk dan jenis penilaian tersebut, guru dapat memperoleh informasi yang lebih akurat, objektif, dan komprehensif mengenai perkembangan belajar peserta didik, serta menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih efektif dan bermakna. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.